kalaulah layak menikah, ndak boleh ragu dek masalah takwi ndak makan. Nah, itu maksudnya. Ini ayatnya, Bu. Iyakunu fuqara, kalau dia yang akan menikah itu fakir, yunihimullahu min fadlih, maka Allah akan beri kekayaan pada dia dari karunia-Nya. Ini janji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu, para jemaah Majelis Taklim Surau Nurul Haq, Ibu, yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak kami yang hadir pada sore hari ini. Pertama dan utama sekali marilah kita sama-sama terlebih dahulu menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada sore hari yang penuh berkah ini kita bersama-sama bisa hadir di surau kita ini untuk mengadakan wirid pengajian, bersilaturahim, karena kebetulan kita masih dalam suasana lebaran, ya Ibu. Suasana lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Alhamdulillah kita yang hadir semuanya masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kemudahan-kemudahan sehingga kita bisa hadir bersama-sama di surau yang kita cinta ini. Kita berharap Ibu dan Bapak, Ibu-ibu, mudah-mudahan seluruh amalan kita pada sore hari ini diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasul telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul juga sudah meninggalkan Al-Quran dan sunnah-sunnahnya sebagai dua pedoman hidup yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Mari Ibu semuanya, para jemaah, kita selalu istiqomah, berusaha istiqomah untuk terus menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Jadi apapun yang Ibu kerajuan, dimanapun lokasinya, kapanpun waktunya, jangan tinggalkan panduan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu agar kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah, dasar kajian tausiah kita pada sore ini adalah Al-Quran surat An-Nur ayat 32. Sebelum lanjut Ibu, pertama dulu atas nama pribadi terima kasih Ibu yang sudah memberikan amanah kepada saya. Saya ditelepon, saya belum pernah ketemu sama ibunya. Yang mana Ibu? Yang menelpon? Oh iya Bu, saya Pak Penghulu Kua di Simpati.
Jadi Pak Penghulu Ibu ya. Yang hadir ini sudah menikah semua Bu atau masih ada yang gadis? Ibu Mia? Masih 2, Ibu juga. Yang mana Bu? 2. Yang di belakang, ada yang 2 belakang masih gadis itu? Iya. Karena nanti ada hubungan dengan kaji kita ini gitu. Ada kaitan dengan kajian Al-Quran surat An-Nur ayat 32. Kita beri judul Bu, kajian kita sore ini memilih pasangan. Ibu, mencari pasangan. Ibu yang sudah punya suami, judulnya mencari menantu gitu. Ayo ya. Karena ini terkait Bu. Nah, iko paralu kita bahas nih Bu ya. Karena ini persuatu akan terus dihadapi. Yang gadis akan mendapatkan mencari suaminya. Kalau sudah ketemu ya Bu Mia, nanti kalau sudah ketemu insya Allah nanti tidak lama lagi tuh. Kalau yang belum sudah ada waktunya Bu ya. Karena masalah jodoh ini kadang dinamikanya sangat banyak Bu. Ada yang cepat dapat, ada yang nggak sedikit lambat, dan macam-macam ya. Karena itu bukan kita saja yang berkehendak, tapi juga atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum, sabar dulu ya Bu. Insya Allah nanti segera Allah temukan dengan pasangan yang betul-betul diimpikan. Nah, amin. Ya Rabbal. Nah, jadi Bu, kalau Ibu punya Quran di HP-nya atau punya aplikasi Quran, boleh dilihat. Kalau tidak, Ibu dengar saja ya. Jadi ayat ini Ibu itu memerintahkan kepada wali nikah, wali ya Bu, untuk berperan aktif segera menikahkan yang anak-anaknya yang masih bujang atau yang masih gadis. Maka Ibu juga harus punya peran. Kalaulah patut rasanya anak awak umurnya lah cukup, lah layak laki-laki atau perempuan, maka carikan jodohnya capek. Itu disuruh oleh Allah. Kita ulang balik budaya ini biar lebih mudah kita pahami. Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Wa ankihul ayama, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, yang masih sendirian. Ibu, berarti kepada wali nikah nih sesarnya. Wahai wali, nikahkanlah, berarti anak perempuanmu yang masih gadis atau yang bujang, dia motivasi dia untuk segera menikah. Jadi motivasi nikah. Wa angkihul ayama, dan nikahkanlah yang masih sendirian di antara kamu, wassalihina min ibadikum, dan orang-orang yang layak menikah, min ibadikum wa imaikum, dari hamba sahayamu yang laki-laki atau yang perempuan. Berarti yang merdeka disuruh nikahkan juga, termasuk yang masih dianggap di sini para budak, hamba sahaya. Berarti ini menentukan ibu-ibu semuanya betapa agama kita ini dalam persoalan nikah itu sangat dianjurkan. Nanti kita akan bahas kenapanya, Pak ya. Kita akan bahas. Nah, kemudian iyakunu fuqara, sekiranya mereka yang akan menikah itu fuqara, fakir. Sekarang kan ada satu alasan kita dengan ibu, Mbak ko alun menikah julai, laki-laki yang bujang ya Bu. Di antara satu jawabannya adalah jawab ko kadicarian makan.
karajo, lunadolai, dan macam-macamnya. Dan macam-macam. Dengan apa akan dicarikan? Sehingga dia ragu masalah faktor ekonomi. Jadi kalau anak ibu laki-laki, terutama laki-laki karena dia yang punya hak nafkah itu, kenapa dia belum menikah? Di antara jawaban-jawaban dunia yang merasakan dia ragu persoalan rezeki, rasa gitu, itulah yang dibantah oleh itu. Nah, jadi tidak boleh ragu ibu-ibu, atau tidak boleh nanti anak bujang dimotivasi, jangan sampai ragunya. Kalaulah layak menikah, tidak boleh ragu dek masalah takut tidak makan. Nah, ini ayatnya, Bu. Kita coba tafsirkan. Mel, hadir ya, Mel? Tinggalnya kok di situ kok ada sih kok? Oh gitu. Siap ya. Nah, jadi iyakunu fuqara, kalau dia yang akan menikah itu fakir, yunihimullahu min fadlih, maka Allah akan beri kekayaan pada dia dari karunia-Nya. Ini janji Allah. Jadi jangan ragu, lambe melaksanakan pernikahan, atau mungkin ibu-ibu nanti, atau yang gadis-gadis, adik-adik, kalau ada laki-laki melamar untuk jodohnya, baik agamanya, kalaupun rumah karajo, jangan takut beko tidak makan. Ini Bu, sehingga nanti ditunda-tunda nanti pernikahannya. Ini kan ibu motivasi nikah terkadang karajo yang utama gitu. Ini boleh ibu, boleh nanti. Kita akan uraikan di belakang nanti apa faktor yang boleh dilihat untuk mencari jodoh itu dan untuk mencari menantu. Nah, jadi itu maksudnya. Kalau dia fakir, Allah akan kayakan. Maka itulah di antara hikmah ibu, banyak kita lihat orang yang awalnya belum bekerja, lah menikahnya, tak buka pintu rezeki. Ya Bu, sama lulus pegawai sudah nikah, lulus P3K sudah nikah, kok manggalanya tak buka rezekinya? Inilah rahasia Allah. Ini kan Al-Quran yang mengatakan. Tidak boleh ragu, Allah itu maha luas karunia. Nah, jadi iyakunu fuqara yunihimullahu min fadli. Kalau sekiranya mereka itu fakir, Allah akan kayakan dengan karunia. Wallahu wasi'un alim. Allah itu wasi'un, maha luas pintu rezekinya. Ada di langit, ada di darat, di laut, itu maha luas. Karunia Allah ku banyak gitu. Nggak ada di Lubuk cari ke Padang, nggak ada di Sen cari ke Medan. Jadi banyak. Ini mengatakan Allah tuh wasi'un, Allah maha luas pintu rezekinya. Alim, Allah tuh maha tahu dengan hamba-hambanya, maha tahu dengan niat hambanya, maha tahu dengan yang dikerjakan hambanya. Allah maha tahu dengan apapun yang dilakukan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, Allah maha tahu dengan segalanya. Jadi dari ayat ibu, beberapa hal dapat kita pahami maknanya. Ibu, yang pertama dianjurkan untuk menikahkan yang masih jomblo. Ibu, kalau dia laki-laki, dimotivasi dia agar untuk mencari istri. Yang perempuan nanti ayahnya yang boleh nikah untuk segera nikahkan. Sebelum kita lanjut, ibu-ibu atau adik-adik uni yang masih gadis, tidak boleh tersinggung, Nana. Itu cerita untuk ilmu ya. Nah, nanti jangan rasa apanya. Ini tidak bukan masuk untuk mengarah, menyindir dan sebagainya. Baik, ini dalam konteks kajiannya Bu Mia ya. Siap Bu? Kita lanjutkan ya. Tidak boleh ada nanti kita buka ranah diskusi nanti. Baik. Nah, demikianlah ajaran agama kita. Kenapa demikian? Maka salah satu hadis juga menguatkan ibu-ibu semuanya, itu disuruh menikah yang masih sendiri itu, yang bujang-bujang itu
ada tujuan utama yang lain. Bagaimana menjelasnya? Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah punya kemampuan, baik kemampuan lahir ataupun kemampuan batin, keumulah layak menikah. Mungkin ada karajo juga demikian, pokoknya dia mampu, ada keinginan, falyatazawwaj, maka hendaklah dia melaksanakan pernikahan. Apa tujuannya? Fa innahu aghaddu lil basar. Tujuan pertama adalah aghaddu lil basar, menjaga matanya. Jadi nikah itu adalah aghaddu lil basar, menjaga pandangannya dari nanti melihat hal-hal yang tidak dibenarkan. Karena semua dosa, Ibu, secara garis besar itu berawal dari mata. Dari mata. Apakah dosanya dosa perzinaan? Maaf, dosa perselingkuhan itu berawal dari mata, Ibu. Ikulah dua dosa yang Ibu, sekarang banyak kasus-kasus yang kita lihat. Dosa perzinaan. Ibu kalau tahu mungkin mendengar kami di KUA, Ibu, Pak Penghulu KUA itu sudah sering menikahkan sekarang anak gadis yang sudah hamil duluan. Ibu ya, ini juga pelajaran untuk adik-adik. Maka hati-hati. Kalian bergaul hati-hati, Dek, hati-hati. Jangan terlampau senang-senang saja dipikir sehingga nanti terlupa. Saya sudah sekitar 20 tahun berdinas sebagai penghulu KUA, ya, di kecamatan yang berbeda. Dulu di Pasaman ini baru pulang 4 tahun ini, sebelumnya 16 tahun di Kementerian Agama. Maaf kalau ada yang orang agama berapa. Persoalan nikah hamil itu, Bu, itu merata di seluruh tempat. Nah, tidak hanya di sana, mana-mana, hampir ada di semuanya. Karena kita kan penghulu juga ada linknya komunikasi. Terjadi di kecamatan itu, di mana-mana. Termasuk saya mengalami sendiri gitu. Apakah ketika sebagai kepala KUA, jadi wali hakim pernikahan anak perempuan karena zina ini, dan juga masalah lain. Termasuk kasus baru-baru ini. Jadi kasus-kasus nikah hamil karena zina ini itu bukan sedikit sekarang. Nah, apa penyebabnya? Bermacam-macam. Karena juga makanya kita berharap, Ibu, kajian kita ini setidaknya menambah pengetahuan kita bersama untuk semuanya. Hati-hati. Ibu-ibu juga hati-hati, anak-anak adik-adik kami yang gadis juga hati-hati. Kalau yang punya anak bujang gadis, taruh di monitor anaknya, di kanan anaknya, Bu. Apalagi anak Allah nampaknya punya pacaran, Bu, itu hati-hati. Kalau terjadi, itu banyak yang hancur. Sekolahnya gagal, masa depannya gagal, orang tuanya malu, masyarakatnya malu, teman sekantornya malu, semuanya malu. Ibu-ibu, lah pernah minantu, Bu? Yang minantu yang mana? Yang baru minantu baru beralih. Iya. Nah, ibu yang minantu, kakak tua biasanya wak mendaftar tuh bahasa nangati atau bahasa di hati, ya, Bu? Mendaftar nikah sanang hati lah. Ibu, sanang hati, Pak. Tapi ibu juga harus tahu, Bu, ya, sebagai ilmu pengetahuan, saya beberapa kali menerima pendaftaran nikah dari orang tua yang berurai air mata, Bu. Ya, Bu.
Tiba ke kantor kuah, bawa berkas nikah. Assalamualaikum Pak Kuah. Berurai air mata. Katanya, Ibu, mau apa Bu? Mendaftar nikah Pak. Orang kantor kuah tuh bahasa nangati Bu, tapi Bu kok menangis? Itulah Pak, awak nak menikah anak awak. Bale Pak, tapaso nikah. Nah, tapaso nikah Ibu, itu berderai air matanya. Kadang teman yang perempuan bagus punggungnya. Nggak tahannya anaknya kan Ibu, sedang sekolah gitu. Coba Ibu bayangkan anak awak yang sedang sekolah SMA atau SMP, tapaso bawa ke kantor kuah, harus dinikahkan. Karena lah barisi kampiannya. Lah tahu nih barisi kampian nih? Lah tahu nih? Ayo barisi kampian. Itu nak satu dua. Saya pernah menikahkan, ya ini pengalaman. Yang padusi kelas 1 SMA, yang laki-laki kelas 3 SMP, Ibu. Ibu bayangkan. Nah, ini ada kasusnya. Nah, Ibu tidak boleh tanya siapa orang, tidak boleh. Kita tidak orang, tidak perlu dengan ini fakta. Bisa nanti terjadi pada kita berdoa, mudah-mudahan tidak terjadi ke keluarga awak. Tapi ini kenyataan hari ini, Bu. Kalau tidak waspada awak, bisa kan naik. Came wak kini anak gadis anak bujang. Pergaulan bebas. HP. Ya. Itu gadget, itu HP yang sudah tanpa batas. Kalau dulu pergaulan itu berapa? Tidak ada lewat HP video call. Sekarang ada namanya video call. Dia melakukan hubungan itu, video call itu, melakukan perbuatan yang tidak baik itu di kamarnya. Tidak tahu. Lah si anak main HP dikunci pintu kamarnya. Sulit kita mendeteksi apa yang dia lakukan dengan pacarnya itu. Nah, sehingga inilah kenyataan. Maka dari itu ibu-ibu harus juga sama wak bagi ilmu ke tentang perlunya segera menikah. Nah, lihatlah nih. Apalagi kalau lah kuliah, lah tamat kuliah, tamat SMA, nyundak kuliah, lah bakar rajo, kok lah nampak di bawahnya kawannya ke rumah sekali-kali, lah tahu Bu ikut pacarnya Bu, ikut kawan dakeknya, maka waspada. Nah, segera arahkan menikah. Boleh beko, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Iko yang wak jago. Nah, maka tadi Ibu harus wak paham di siko. Nah, kadang anak bujang awak Ibu itu harus wak kanan taruh. Nak kok kawan-kawan silahkan, tapi kana bateh jangan dirusak nak gadi hurang. Anak Ibu laki-laki sedang SMA Ibu. Paso nikah dek amak pedesi. Coba yang enggak terbayang enggak? Punya nak gadi masih kuliah Bu. Dia hamil dia Bu. Dia hamil oleh orang-orang yang temannya rupa enggak sekolahan Bu. Orang pekerjaannya yang biasa-biasa. Ini banyak sekali. Sudah sedang sekolah. Maka hati-hati. Maka ilmu ini Bu perlu kita sama baik. Itulah gunanya tadi pernikahan itu. Yang pertama gunanya adalah aghaddu basar. Kalau dia sedang menikah, aghaddu basar, menjaga pandangan mata. Nah, baik yang suami atau istri biasanya kalau dia sudah punya berkeluarga akan lebih tajago matonya dari yang macam tidak benar. Kalau suami, kalau lah punya istrinya Ibu, itu akan bisa mengontrol matanya untuk melihat perempuan lain di luar yang bukan istrinya. Termasuk ibu-ibu. Karena walau punya suami udah Bu, akan menjaga mata ibu-ibu dari mencaliak bekonan bujang-bujang di luar Bu. Atau suami orang yang lebih gagah dari udawa secara fisik. Jangan dicaliak-caliak Bu. Nah, awak lah udah di rumah, kadang-kadang. Ini sekarang Ibu persoalanku bukan laki-laki padusi saja Bu, sangoh gitu. Kan masalah zina kan. Kalau bagi yang bujang gadi itu namanya tadi perzinaan. Kalau yang lah berkeluarga itu sekarang kasus-kasus perselingkuhan.
Hancur rumah tangga, banyak di pengadilan itu Bu, perceraian karena perselingkuhan. Jadi jangan anggap aman, ibu-ibu semua yang kami hormati, rumah tangga yang jalan hari ini itu jangan merasa aman dulu. Nah, sebab ibu-ibu perceraian itu terjadi tidak hanya usia muda, tapi bahkan banyak perceraian itu terjadi di usia lanjut. Lah pensiun mah bacara ibu. Coba ya. Anak sadolah lape kuliah, lah bakarajo saduanyo, tinggal berdua aja di rumah lah. Harusnya dia bulan madu boleh ya bu. Judahnya tuh, tapi di masa tua tuh itu di masalah. Jadi perceraian. Lah naik jabatan, udah kok rumah tangga baru bermasalah. Lah mapitihnya bu, baru bermasalah. Inilah persoalan bu. Kadang ibu ada juga bu. Lah suami lah pensiun, ibu masih dinas, diabaikan suami bu. Jangan boleh tunda usah bu. Lah itu bukan kanak-kanak lah. Sadang sama-sama dinas, bapitih jauh dah baru. Sayang masih ada deh sayang. Tapi lah pensiun udah awak bekolah gaeknya, tulangnya lah lama. Ibu tinggalnya ya, itu enggak boleh. Ini ada kejadian bu. Mau tahu ceritanya? Mau tahu ceritanya? Nah, ini baru-baru ini bu. Nah, saya sebagai kepala KUA diagam 10 tahun ya bu, di 4 kecamatan berbeda bu. Tapi karena pindah ke sini, minta pulang jadi penghulu KUA di Simpati sekarang di kampung. Nah, jadi ada bu, satu kali seorang bapak pensiunan bu, dia mengadu ke kami di KUA. Pak, awak mohon pendapat Pak. Kini awak pensiun, istrinya sudah masih dinas, masih kuat bu. Istrinya masih dinas di sebuah instansi tertentu bu. Dapat kita bacakan. Jadi ketika dia pensiun, dia sudah sering diabaikan, tidak diurus lagi apa kode istrinya. Nah, lah coba sabar Pak Kua, lah berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu, rasanya tidak tahan lagi. Pak Kok. Lalu apa mau apa Pak? Tidak tahan lelah dicoba Pak Kua, awak ingin minta pisah. Nah, jadi kalau Pak Kok merasa ibu hatinya dengan kelemahan badannya, sedikit ada sakitnya bu, dia mengadu bayi ibu hati, minta panape, sabananya ingin mempertahankan, tapi dia diabaikan oleh istrinya. Lalu singkat ceritanya bu, dia mau bercerai. Nah, kita nasihati dulu bu, di kawat tuh kami bu mambe orang cerai tujuan tamu, kok dapat tidak bercerai, karena kami lah payah menikahan kan. Pak Pengguli Pak Kua sudah berusaha menikahkan, kalau ada indikasi dia berminta pendapat mau berpisah, kita nasihati bab dulu. Nasihati pulang, besok datang lagi. Tidak tahan lagi Pak. Biarlah awak berpisah kalau mau Pak. Rasa tidak ada punya istri. Akhir cerita bu, dia mengajukan cerai ke pengadilan, diterima perceraiannya bu. Nah, berarti bapak ini sudah membawa akta cerai. Nah, rupanya beberapa bulan setelah itu bu, bapak tuh datang lagi. Datang lagi, kira ibu datangnya mana bu? Kawin. Lah ibu tabayang tuh ibu ya. Nah, tadi bapak ini bukannya karena dia mau kawin, tapi karena ndak tahan lagi, ndak ada mau urusnya nyulah tua. Berarti bu apa-apa lah tua, kok butuh perhatian lah ibu. Makin tua dia makin butuh diperhatikan istrinya. Lah, di tiba-tiba datang Malia, beberapa bulan setelah itu, memang ibu tadi bu, dia datang untuk mendaftar nikah. Dia betul. Nah, dia dapat jodoh bu, rupanya dia dapat jodoh yang jauh lebih muda dari istrinya. Nah, muda bu. Nah, lebih muda ya. Langsung kita melaksanakan akad nikahnya. Nah, dari dia itu apa artinya ibu yang dimuliakan Allah? Cerita ini bukan maksud kita untuk yang apa bu, tapi ambil hikmahnya ibu. Yang pertama, rumah tangga yang kita jalani kok harus memang betul-betul suka duka bersama sampai kematian yang memisahkan. Ya bu, baik senangnya bertahan, sama-sama bertahan dulu. Karena kok tidak ada apa-apa, itu kayak ibu kaji. Nah, bagaimana ibu sebagai istri yang soleh, hati yang sabar,
suaminya sudah sakit, sabar. Karena dulu kita ambil dari mudanya sedemikian. Nah, itu gambaran ceritanya. Nah, jadi balik ke kita di balik ibu. Nah, jadi apa tadi guna pernikahan itu? Awat dulil basar, menjaga pandang mata. Yang kedua, wa ahsanul lil farj, menjaga kemaluannya. Terjaga dia dari perbuatan perzinaan, terjaga dari dia perbuatan perselingkuhan. Karena sudah ada pasangannya, Bu. Itu yang dijaga oleh agama. Lalu apa ujung hadis itu? Kalau tidak sanggup, itulah disarankan fa illam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Tapi kalau betul-betul tidak mampunya, tidak mau dia menikah, belum itu tuh ada kemampuan tadi, maka disarankan oleh agama perbanyaklah puasa. Karena dia wijaun, puasa ini mengontrol nafsu seseorang.